Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zodiak harian. Kali ini kita ketemu lagi di hari Selasa, tanggal 7 April tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan harian menurut zodiak kamu yang akan diawali dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, dan sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hari Selasa ini, seperti biasa, saya juga akan membacakan ramalan menurut tanggal lahir kamu. Jadi buat kamu yang lahir di tanggal 7, bisa baca di akhir video. Oke, langsung saja saya akan bacakan ramalan hari ini. Hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Kita awali pembacaan dari zodiak Capricorn. Seperti apa ramalan untuk zodiak Capricorn? Ada kartu Nine of Cups dan kemudian ada kartu King of Pentacles. Di sini kalau bisa saya lihat ada suatu persoalan di dalam hubungan asmara seorang Capricorn. Di mana di sini kalau bisa saya lihat ada 3 eskalasi yang sangat penting yang harus diselesaikan di dalam hubungan asmara. Salah satunya adalah yang pertama, komunikasi dengan pasangan harus terus terjaga memasuki bulan April ini. Apalagi nanti ketika memasuki bulan Ramadan, seharusnya komunikasi itu harus lebih intens dijaga dan harus lebih merekatkan secara hubungan asmara, secara emosional, moral maupun secara keterbukaan dengan pasangan. Jadi intinya di bulan April ini, di hari Selasa sampai dengan memasuki bulan Ramadan nanti, usahakan untuk memiliki rasa yang saling jujur, saling percaya satu sama lain, dan ketika hubungan asmara kamu sedang berada di dalam suatu masalah, usahakan untuk segera mencari solusi, karena jika tidak segera untuk kamu carikan solusi dari permasalahan kamu, yang ditakutkan adalah masalah itu akan membuat kamu semakin rumit dan kamu malah bingung mau menyelesaikan persoalan yang mana. Di satu sisi kondisi keuangan kamu kan saat ini sedang berada di taraf yang cukup baik, jadi seharusnya hubungan asmara bisa lebih kamu prioritaskan di hari Selasa ini daripada prioritas keuangan kamu, karena kondisi keuangan dipastikan di hari Selasa ini sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian eskalasi yang kedua adalah menyamakan visi dan misi dengan pasangan. Ini hal yang paling sulit di dalam sebuah hubungan asmara seorang Capricorn. Kenapa saya katakan sangat sulit? Karena begini, menyamakan visi dan misi itu kan antara dua kepala yang berbeda. Jadi dia punya isi kepala yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi untuk bisa menyamakan visi dan tujuan itu perlu suatu kedalaman pemahaman. Nah, sampai saat ini untuk kamu yang punya zodiak Capricorn belum bisa mendalami pemahaman satu sama lain, sehingga terkadang pemikiran kamu dengan pasangan itu terkadang berbeda. Kemudian yang terakhir, ada sebuah konstelasi yang sangat-sangat penting di dalam hubungan asmara seorang Capricorn. Hal ini adalah saling mengisi kekurangan satu sama lain. Ketika satu kekurangan itu bisa kamu tutupi atau bisa kamu lengkapi kekurangan pasangan kamu, atau bahasa kasarnya saling melengkapi satu sama lain, maka hubungan asmara kamu di bulan April ini, wabil khusus di hari Selasa ini tanggal 7 April, sepertinya tidak akan menampakkan masalah. Nah, pertanyaannya adalah di sini adalah tingkat kepekaan seorang Capricorn agak cenderung kurang di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Capricorn, untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Empress dan kemudian ada kartu The Magician. Di sini berkaitan erat dengan yang namanya suatu keajaiban. Di bulan April ini sepertinya kamu akan mendapatkan banyak keberkahan, banyak keajaiban ya, terutama nanti ketika memasuki bulan puasa, banyak sekali keberkahan, keajaiban-keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Hal ini berkaitan dengan apa? Hal ini berkaitan erat dengan sisi spiritual kamu, entah apapun agama kamu, saya tidak peduli. Keajaiban ini berkaitan erat dengan sisi spiritual kamu yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan akhir-akhir ini. Maka dari itu seharusnya kamu di sini bisa mengambil pelajaran. Kalau kamu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta,
maka Sang Pencipta itu akan mengatur kehidupan kamu itu sedemikian rupa sehingga kamu tidak terjebak dalam suatu masalah. Kehidupan kita akan terasa nyaman ketika apa? Ketika kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tetapi kalau ketika kita jauh dari Sang Pencipta, maka ketika ada suatu keruwetan di dalam kehidupan kita, ya kita tidak bisa lepas dari yang namanya jeratan-jeratan masalah. Karena apa? Karena kita jauh. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah kalau kita saja sama Sang Pencipta jauh? Maka kamu harus bisa mengambil pelajaran dari hal itu. Kemudian berkenaan soal rezeki, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu Aquarius, rezeki kamu di bulan April ini sampai dengan masuki bulan puasa, sampai dengan Lebaran nanti kamu berharapnya pasti akan baik-baik saja. Dan begitupun saya juga berharap baik-baik saja. Karena apa? Saya terlalu kasihan melihat Aquarius dari tahun 2020 awal sampai dengan bulan Maret, kondisi keuangan kamu itu acak-adul gitu loh. Jadi tidak teratur dan tidak terarah. Nah, yang harus kamu ingat bahwa setiap manusia itu punya punya level rezeki masing-masing. Jadi kamu nggak usah khawatir di bulan April ini, meskipun banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, berusaha ada yang meniru setiap usaha kamu, tetapi mereka tidak bisa yang namanya menjatuhkan rezeki kamu dan tidak bisa meniru usaha kamu. Jadi percaya sama Tuhan, percaya sama Sang Pencipta bahwa rezeki kamu itu tidak akan salah alamat. Karena yang salah alamat itu hanya lagunya Ayu Ting Ting. Kesana kemari mencari alamat gitu kan. Yang penting kamu percaya sama Tuhan bahwa rezeki kamu tidak akan pernah tertukar. So, dekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta, usahakan untuk lebih spiritual. Sisi spiritual harus lebih didekatkan diri kepada Sang Pencipta, itu adalah kunci utamanya. Kalau untuk hubungan asmara, sebenarnya sih di hari Selasa ini tidak ada permasalahan yang cukup berarti, karena fokus kamu sebenarnya di hari Selasa ini bukan fokus terhadap hubungan asmara, tetapi bisa saya katakan fokus kepada hal-hal yang berkaitan erat dengan keuangan, dengan masa depan, dengan karir, dan dengan penyelesaian masalah. Jadi untuk hubungan asmara bisa saya katakan baik-baik saja, meskipun tidak ada esensi yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian ada kartu Five of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan, Five of Pentacles berarti kan kamu itu kan melangkahnya maju ke depan. Jadi ketika kamu sudah berusaha untuk melangkah maju ke depan, usahakan jangan lagi lah yang namanya menengok ke belakang. Kecuali untuk kamu melihat seberapa jauh kamu sudah melangkah, meskipun kamu harus tertatih-tatih. Memang ketika kita beranjak dari yang namanya masa lalu, itu pasti akan akan ada kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, karena kita ketika beranjak dari masa lalu itu kan kita berproses. Nah, tetapi kalau kamu melihat masa lalu untuk kembali lagi, usahakan janganlah. Karena masa lalu kamu itu terlalu menyakitkan. Kamu seharusnya fokus dengan masa sekarang dan dengan masa depan. Di hari Selasa ini kondisi keuangan bisa saya lihat agak sedikit tertatih-tatih ya, fluktuasinya naik turun naik turun naik turun. Mungkin ini akan bertahan sampai dengan pertengahan bulan April tahun 2020 nanti. Jadi ini memaksa kamu harus pandai-pandai untuk bisa mengatur kondisi keuangan kamu sedemikian hingga dan tidak menjadikan masalah. Karena kalau kamu tidak bisa mengatur kondisi keuangan, yang ada kamu malah akan dipusingkan dengan yang namanya keuangan. Jadi saran saya termasuk di dalam hubungan asmara saat ini, usahakan jangan terlalu banyak mengungkit masa lalu. Karena masa lalu itu hanya boleh diingat oleh mereka yang punya profesi guru sejarah. Nah, kamu kan bukan guru sejarah kan, maka dari itu nggak usah lah yang namanya mengungkit-ungkit masa lalu. Apalagi di dalam hubungan asmara. Kalau di dalam hubungan asmara sudah mengungkit-ungkit yang namanya masa lalu, wah pasti akan timbul masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Setelah Pisces, kali ini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries, Two of Cup, dan kemudian ada kartu Pack of Cup. Di sini ada suatu kebahagiaan dari kamu dari sisi asmara, di mana dari sisi asmara kalian sepertinya sudah memahami esensi di dalam hubungan asmara, yaitu adalah saling berjuang sama-sama,
saling menyamakan pola pikir yang sama, saling mengisi kekurangan satu sama lain, saling memberikan support, dan yang paling penting adalah ketika terjadi suatu permasalahan di dalam hubungan asmara, Aries bisa lebih mengalah kepada pasangan. Karena ketika ada masalah dengan hubungan asmara dan Aries tidak mau mengalah, maka yang ada masalah itu akan semakin bertambah. Dan ketika masalah itu semakin bertambah, yang ada malah akan membuat Aries agak cenderung emosional. Apalagi emosional di dalam sebuah hubungan asmara itu tidak terlalu baik jika terlalu dituruti. Oke? Itu kalau dari sisi asmara. Kemudian dari sisi rezeki, di sini bisa saya lihat ada kartu Pack of Cup. Di sini artinya kamu berusaha keras untuk memperbaiki kondisi finansial kamu melalui pekerjaan-pekerjaan kamu yang saat ini sedang kamu lakukan. Walaupun kondisi ekonomi saat ini sedang surut seperti saat ini, tetapi tidak bisa menyurutkan semangat juang kamu untuk bisa mendapatkan tambahan yang namanya rezeki. Jadi sepertinya inovasi kreativitas kamu di dalam mencari keuangan atau mencari rezeki itu sangat-sangat teruji di fase-fase seperti saat ini, di tengah di tengah situasi pagebluk seperti ini. Jadi saran saya buat kamu yang punya zodiak Aries, semangat terus bekerja, semangat terus berusaha, rezeki itu pasti akan mendatangi kamu tergantung seberapa keras kamu mau berusaha. Oke? Semangat terus. Buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian ada kartu Ace of Cup. Ini berkaitan erat dengan sifat pelupa dan kecerobohan. Contoh kecil ketika era saat ini kita sering yang namanya menggunakan aplikasi yang namanya WhatsApp. Nah, sampai pada akhirnya kamu lupa nomor utama kamu untuk tidak diisi pulsa. Karena apa? Karena kamu sudah merasa nyaman dengan yang namanya aplikasi yang namanya WhatsApp. WhatsApp atau WhatsApp, pokoknya itulah. Jadi, saran saya kamu juga harus memahami kondisi yang lain gitu loh. WhatsApp itu perlu nomor. Nomor itu kalau tidak kamu isi pulsa, masa aktifnya akan habis. Sebelum masa aktifnya itu habis, ada masa tenggang. Ketika ini tidak bisa kamu manfaatkan dan kamu tidak menyadari hal ini, yang ada apa? Kamu akan kehilangan. Dan ketika kamu kehilangan, kamu mengurusnya itu akan ribet. Begitu pula dengan kondisi kehidupan kamu. Berkaitan erat dengan rezeki kamu. Sisi keuangan kamu itu sebenarnya sangat-sangat bagus sekali di hari Selasa ini. Di situ ada kartu Ace of Cup. Tetapi kalau kamu tidak bisa menyadari bahwa sumber dari rezeki kamu itu apa, maka ya sama seperti nomor handphone tadi. Tidak kamu isi pulsa, kemudian masa tenggang, kemudian hangus. Di rezeki pun juga seperti itu. Sumber pemasukan kamu tidak kamu jaga, kamu biarkan, kemudian kamu terus biarkan, dan kemudian sumber rezeki itu tertutup. Jadi kamu harus lebih aware terhadap semua hal kecil di dalam kehidupan kamu. Harus lebih fokus lagi, jangan ceroboh, jangan lupa. Karena sifat ceroboh dan pelupa yang saat ini Taurus alami di bulan April ini sepertinya 70% sangat dominan sekali. Untung kamu nggak lupa kalau kamu sudah punya pasangan. Coba kalau kamu lupa sudah punya pasangan kan malah repot. Nah, terkadang situasi ini menyebabkan Taurus bergejolak secara emosional diri sendiri. Ketika emosional Taurus ini bergejolak di dalam diri sendiri, yang ada apa? Taurus tertekan, Taurus ngambek, Taurus cuek, itu dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Hasilnya, kalau kamu terus-terusan dalam situasi seperti ini, bagaimana kamu bisa memblow up kehidupan kamu untuk lebih baik lagi? Jadi saran saya, hindari kecerobohan-kecerobohan kecil. Setiap detail harus kamu perhatikan betul-betul. Karena kalau tidak bisa kamu perhatikan betul-betul, yang saya takutkan nanti malah akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian ada kartu Ace of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan Gemini kadang merasa benci terhadap diri sendiri. Loh, kenapa kok benci terhadap diri sendiri? Karena gini loh, Gemini itu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan orang lain, bisa memberikan semangat terhadap orang lain,
bisa menjadi pendengar yang baik dengan curhatan orang lain, tetapi tidak bisa ngelakuin itu semua terhadap dirinya sendiri. Kan ini agak sedikit payah gitu loh, ketika bisa memberikan solusi, menjadikan semangat, menjadi tempat curhat, tetapi ketika dirinya sendiri ada masalah, itu tidak bisa menyelesaikan itu semua. Bisa kita lihat di sini ada kartu Eight of Cups, dan itu semua kenapa Gemini bisa seperti itu? Karena Gemini itu lebih aware terhadap orang lain daripada terhadap dirinya sendiri. Gemini lebih peduli terhadap permasalahan orang lain terhadap permasalahan dirinya sendiri. Meskipun terkadang dalam hal itu membuat Gemini harus terpaksa menyelesaikan masalahnya sendiri, baik masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah yang lainnya, termasuk dalam masalah asmara sekalipun. Tetapi walaupun Gemini berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi Gemini tetap mampu untuk menyelesaikan itu semua. Karena apa? Karena Gemini memang punya kemampuan yang luar biasa, memang by design luar biasa untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, menjadi solusi bagi dirinya sendiri, walaupun cukup sulit untuk bisa menemukan solusi ketika berada di dalam fase menyelesaikan masalah sendirian. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Setelah zodiak Gemini, selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Beberapa hari ini saya selalu mengatakan Cancer itu kepiting rebus dan dagingnya menjadi merah. Di situ ada kartu The Magician dan ada kartu The Judgment. Jadi begini, untuk kamu yang punya zodiak kepiting rebus atau kepiting balado, di sini bisa saya katakan sepertinya kamu ini orangnya tuh gini loh, The Judgment. Ini menyatakan kamu sudah tahu endingnya akan seperti apa. Kamu sudah tahu kamu bakal tersakiti, tetapi kamu memaksakan diri kamu untuk bertahan di tengah suatu keadaan yang malah menyiksa kamu. Analoginya begini, di dalam hubungan asmara, kamu sudah tahu kamu bakal tersakiti oleh si dia. Kamu bakal terhianati oleh si dia, kamu bakal dikecewain oleh si dia, tetapi kamu masih memaksakan diri untuk bertahan gitu loh. Dan kamu pun terima-terima aja, kamu tersakiti, kamu menerima, kamu terhianati, kamu menerima, kamu dikecewain, kamu menerima. Terbuat apalah kau ini kepiting ya? Kepiting itu kan lembek sebenarnya, cangkangnya pun tidak terlalu keras. Tapi kenapa kau memaksakan diri untuk bertahan di tengah kondisi yang seperti itu? Bukankah itu semua malah menjadikan beban buat kamu? Meskipun kamu berharap keajaiban bahwa itu semua bisa berubah. Tetapi sebelum adanya keajaiban, sebelum adanya mukjizat, pakai dong logikanya, dipakai gitu loh. Udah tahu bakal tersakiti, udah tahu bakal terhianati. Lah mbak ya, kamu harus membuka diri, open minded gitu loh. Jangan mau bertahan di tengah kondisi yang menyakitkan buat kamu. Karena itu yang pertama, membuang waktu kamu, membuang energi kamu, membuang pikiran kamu. Jadi hal ini tidak boleh lagi terjadi. Kamu harus semangat keluar dari situasi yang cukup rumit bagi kamu ini. Baik untuk urusan keuangan maupun untuk urusan asmara. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, buat kamu yang punya zodiak Leo, di hari Selasa ini ada kartu Ten of Cups dan kemudian ada kartu The Strength. Kamu berharap kamu akan meraih kebahagiaan kamu itu secepat mungkin. Nah, bagaimana bisa kamu bisa meraih kebahagiaan itu jika kamu saat ini sedang stagnan berada di titik ini? Jadi gini loh, kamu itu berjuang itu juga harus total gitu loh. Jangan kamu itu berharap bahagia tetapi usaha kamu masih belum maksimal. Karena kalau usaha kamu belum maksimal, bagaimana kamu bisa meraih yang namanya kebahagiaan kamu itu loh. Jadi intinya begini. Kalau kamu mau bahagia, kamu harus membangun prosesnya. Memang prosesnya agak sedikit rumit, agak sedikit berbelit-belit, tetapi itu semua memang harus kamu lakukan. Termasuk saat ini dalam kondisi keuangan kamu yang fluktuasinya bisa saya katakan menurun. Kenapa setiap hari fluktuasi kondisi keuangan kamu itu menurun? Karena memang kondisi keadaan ekonomi saat ini sering yang namanya memaksa kamu keluar daripada skala prioritas keuangan kamu, sehingga membuat kondisi keuangan kamu berada dalam situasi turun. Nah, saat ini fokus kamu untuk meraih kebahagiaan itu apa? Yang pertama adalah memperbaiki kondisi keuangan kamu terlebih dahulu. Kalau kondisi keuangan kamu bisa kamu perbaiki terlebih dahulu,
maka untuk meraih kebahagiaan itu pasti akan lebih cepat untuk kamu dapatkan. Kalau untuk urusan asmara, sebaiknya jangan kamu pikirkan terlebih dahulu. Karena yang saya takutkan, urusan asmara justru malah akan menghambat usaha kamu untuk bisa memperbaiki situasi keuangan kamu. Oke, ini adalah gambaran secara singkat saja buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian ada kartu Knight of Cup. Di sini kalau bisa saya katakan Virgo terkadang suka merasa bingung terhadap keadaannya sendiri. Kenapa saya katakan Virgo berada dalam situasi yang bingung terhadap keadaannya sendiri? Contoh ya, ini contoh ya. Contoh ibarat kata kamu chattingan sama pasangan kamu. Kamu chattingan sama pasangan kamu, tetapi pasangan kamu itu balesnya cuman Y, WK, oh, GPP. Itu kan kamu bingung mau balas apa. Begitu pula dengan kehidupan kamu. Dengan kehidupan kamu saat ini kamu pun juga merasa bingung. Kamu harus mau ngelakuin apa. Tujuan kamu sebenarnya sudah kamu buat. Skala prioritas sudah kamu buat. Terus kemudian langkah-langkah sudah kamu buat, purpose-nya sudah jelas. Tetapi ketika kamu mau melangkah, kamu itu bingung. Nah, ketika kamu dalam kondisi yang bingung, maka kamu akan santai. Ketika kamu santai, setiap kesempatan itu perlahan-lahan mulai menghilang. Nah, hal ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Kalau kesempatan demi kesempatan itu menghilang, yang saya takutkan kamu akan mencapai tujuan kamu itu agak cenderung telat gitu loh. Jadi usahakan dimulai dari hari Selasa ini ubah mindset kamu untuk jangan bingung terhadap keadaan. Karena kalau kamu bingung terhadap keadaan, bagaimana kamu bisa melangkah maju ke depan gitu loh. Jadi tujuan kamu sudah kamu tetapkan, tinggal bagaimana kamu mau melangkah maju ke depan. Hambatan itu pasti ada, tetapi hambatan itu harus bisa kamu lalui. Jangan hanya menyerah hanya karena 1-2 hambatan. Karena setiap orang pasti punya hambatan kehidupannya masing-masing. Termasuk untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Saya sarankan di hari Selasa ini bodoh amatlah dengan keadaan. Yang penting kamu harus melangkah maju ke depan menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Selanjutnya setelah kamu yang punya zodiak Virgo, buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Six of Wands dan ada kartu The Sun. Kamu perlu yang namanya pencerahan di dalam kehidupan kamu. Kenapa saya katakan pencerahan di dalam kehidupan kamu? Karena di tengah keruwetan, kerumitan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, kamu membutuhkan suatu solusi dari masalah kamu. Kamu tidak butuh yang namanya banyak nasihat. Yang perlu kamu saat ini lakukan adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan kamu. Meskipun terkadang solusi itu datang daripada diri kamu sendiri. Karena apa? Kamu mau cerita sama siapapun pun rasanya percuma. Karena apa? Kita nggak tahu loh. Kita cerita sama orang lain, itu orang lain tuh bener-bener peduli sama kita atau enggak tuh kita nggak tahu. Karena bisa jadi orang lain itu cuma kepo sama masalah kamu. Cuma ngorek-ngorek kamu, ngorek-ngorek aib kamu, ngorek-ngorek masalah kamu tanpa mengasih solusi yang jelas, tanpa mencari solusi untuk masalah kamu. Mereka cuma kepo. Kamu harus hati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Karena apa? Yang bisa menjadi sang pencerah dalam kehidupan kamu itu ya hanya diri kamu sendiri. Meskipun timbangan kamu secara keuangan saat ini pengeluaran lebih berat daripada pemasukan, tetapi yang bisa menyelesaikan itu semua, yang bisa menyeimbangkan neraca keuangan kamu itu hanya diri kamu sendiri. Karena kalau kamu tidak melakukan itu terhadap diri kamu sendiri, ya siapa lagi mau jalani kehidupan itu kamu sendiri kok. Mosok ya saya, kan nggak mungkin ya toh. Maka dari itu saya sarankan jangan terlalu mudah bercerita terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan neraca keuangan itu adalah tanggung jawab diri kamu. Pengeluaran harus kamu tekan betul-betul. Sisi asmara nggak usah dituruti terlebih dahulu lah kalau sekiranya malah menjadikan beban buat kamu untuk melangkah maju ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra.
di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Setelah zodiak Libra, kali ini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian ada kartu Seven of Pentacles. Secara keuangan Scorpio ini ada dua tipe. Tipe pertama, kondisi keuangannya sedang berada di dalam fase yang baik, tidak perlu saya bacakan terlebih lanjut. Kemudian Scorpio yang tipe kedua adalah sisi keuangan sedang berada di taraf yang lesu atau terpengaruh dengan kondisi ekonomi saat ini. Sebenarnya ini semua terjadi memang karena memang situasi ekonomi itu nggak stabil sehingga mempengaruhi kondisi Scorpio secara keseluruhan. Tapi percaya atau tidak, 99% Scorpio ini mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ibarat kata kala jengking lah, dia terjepit di tengah kayu, di tengah batu, di tengah karang, di tengah gua, di tengah apapun itu pasti dia mampu bertahan. Jadi meskipun di dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, Scorpio mampu bertahan atau survive dengan kondisi yang rumit seperti saat ini. Kemudian yang kedua bisa saya bacakan. Kamu itu percaya atau tidak, ada orang yang sebenarnya membenci kamu secara tidak kamu lihat. Jadi dia seperti terlihat baik dengan kamu di depan, tetapi sebenarnya di belakang dia membenci kamu. Nah, hal ini yang bisa saya katakan di hari Selasa ini kamu harus mewaspadai hal tersebut. Jangan sampai dengan adanya hal tersebut malah akan mempengaruhi konektivitas kamu dengan yang lainnya. Akan mempengaruhi kamu dengan melangkahnya kamu maju ke depan. Jadi ketika ada orang yang membenci kamu, usahakan untuk tidak perlu kamu ladenin. Karena kalau kamu berusaha untuk meladeni hal seperti itu, yang ada malah kehidupan kamu akan terasa percuma. Karena akan terbuang sia-sia mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kamu urusi. Sisi asmara saat ini masih sama seperti hari Minggu dan hari Senin. Jadi tidak terlalu ada permasalahan yang cukup mengganggu pikiran kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius ada kartu Knight of Wands dan kemudian ada kartu Seven of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan, seorang Sagittarius ini sebenarnya bukan nggak mau bertahan gitu loh, bukan nggak mau bertahan dengan situasi dan keadaan yang saat ini dijalani oleh Sagittarius. Tetapi bagaimana Sagittarius mau bertahan jika keadaan itu tidak berpihak kepada Sagittarius itu sendiri? Sagittarius adalah tipikal orang yang ketika dia tersakiti oleh keadaan, dia masih percaya dan masih memberikan kesempatan untuk mengubah keadaan tersebut. Tetapi jika keadaan tersebut terus-menerus menyakiti Sagittarius, ya Sagittarius akan meninggalkan keadaan tersebut, termasuk dalam urusan asmara. Sudah dikasih kesempatan, sudah dimaafkan berulang-ulang, tapi kesalahan terus dilakukan, maka ya jangan salahkan Sagittarius kalau akan meninggalkan seseorang tersebut. Karena apa? Sagittarius ini pola pikirnya realistis bos di bulan April ini. Jadi sekiranya dia tidak menguntungkan, sekiranya Sagittarius tersakiti, ya dia akan meninggalkan lingkaran tersebut dan akan mencari lingkaran yang baru. Itu adalah gambaran utama bagi kamu yang punya zodiak Sagittarius. Jadi harusnya sampai di sini harus dipahami bahwa Sagittarius itu pola pikirnya realistis. Dalam keuangan pun juga realistis. Ketika dia bekerja, penghasilannya tidak maksimal, ya dia akan mencari pekerjaan lain yang satu dia merasa nyaman, yang kedua penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan dan secara maksimal. Jadi seperti itu adalah gambaran luas secara ilmu metafisika yang saya punya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. 12 zodiak sudah saya bacakan dan kali ini saya akan bacakan ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 7. Ada kartu Eight of Swords dan ada kartu King of Swords. Masalah yang saat ini kamu hadapi, masalah yang pelik saat ini kamu hadapi, persoalan yang bertubi-tubi saat ini kamu hadapi, itu endingnya adalah bagaimana kamu sampai kepada tujuan kamu. Kan tadi beberapa sudah saya katakan bahwa ketika kita hendak mencapai kepada tujuan kita, kita pasti akan menemui hambatan demi hambatan di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini berlaku juga buat kamu yang lahir di tanggal 7. Di situ ada kartu Eight of Swords, artinya banyak sekali persoalan problem yang membuat kamu pusing secara pikiran dan tertekan secara perasaan. Tetapi itu semua akan dilakukan untuk mencapai kepada tujuan kamu. Kamu akan mencapai tujuan ini setelah kamu bisa melewati level ini. Ibarat kata seperti main game lah. Kita dari early game
terus mid game, kemudian sampai late game. Nah, itu semua nanti kita akan mencapai yang namanya victory di dalam kehidupan kita. Jadi hal itu yang seharusnya bisa kamu pahami buat kamu yang lahir di tanggal 7. Oke? Buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, saya mohon untuk di-subscribe channel Zodiak Harian karena channel Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di Facebook, YouTube Zodiak Harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Buat kamu yang mau request, mau bertanya ramalan menurut nama aku itu gimana sih di bulan April ini, silahkan tulis di komentar atau di Facebook Zodiak Harian atau di DM Instagram @ramalan_zodiakmu. Syaratnya gampang, cukup subscribe channel Zodiak Harian, screenshot, kirim, kemudian request, pasti akan saya balas. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita tetap berada di dalam kondisi yang sehat, sehat secara jasmani, rohani, dan sehat secara finansial. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.